Di sekolah ada anak baru. Perkenalkan, namaku Jino. Teman-teman cewek sangat mengaguminya. Aneh sekali mereka sampai minta foto segala. Aku tidak peduli karena aku harus tetap fokus belajar untuk mempertahankan predikatku sebagai juara kelas. Kalau semester ini aku ranking 1 lagi, aku bakalan dapat hadiah iPhone terbaru dari ayahku. Namun saat nilai rapot diumumkan, ternyata aku ranking 2. Selamat ya, kamu pinter banget dapat ranking 2. Sangat menyebalkan. Dia menggeser posisiku sebagai anak terpintar di kelas ini. Hah? Tanda apa itu? Sejak ada anak baru itu, sekolah jadi sering ada pengumuman anak hilang. Dan kebanyakan dari mereka adalah para cewek. Suatu hari, tepatnya di hari Sabtu, aku ditugaskan untuk menghias kelas bersama 3 teman yang lain. Dan juga si anak baru itu. Jangan panggil aku si anak baru dong, kan aku udah seminggu di sini. Namaku tuh Jino. Menyebut namanya saja membuatku merasa jijai. Ketiga temanku ini sangat menggilai si anak baru. Mereka lebih sering meminta foto daripada membantuku menghias kelas. Lalu saat waktu menunjukkan pukul 5 sore, pekerjaan kami belum selesai juga. Tapi 3 temanku ini meminta izin untuk pulang terlebih dahulu dengan alasan diajak orang tuanya pergi ke mall. Jadi tinggallah aku dan si anak baru ini. Ayolah, panggil aku Jino aja, gak usah sungkan-sungkan. Ih, suara apa itu? Kenapa tiba-tiba aku merinding ya? Suaranya dari belakang kelas. Burung pakai topi? Apa? Kok matanya jadi 3? Masa udah mau kiamat sih? Apa itu Dajjal? Apa? Kok matanya jadi 3? Aku berlari ke belakang kelas untuk melihat langsung burung bertopi itu. Dan dia benar-benar nyata. Siapa di sana? Apa? Harimau tapi biru? Ada apa ini? Kenapa banyak keanehan? Tapi kalau dilihat-lihat dia gemoy juga sih. Coba deh aku sapa, kali aja bisa gigit. Hai, kamu makhluk apa? Aku rasa dia tidak mengerti bahasa manusia. Apa dia gak bisa berdiriin pot gitu ya? Sini aku bantu. Nah, udah bener. Ya udah, potnya aku buang aja. Oh, namamu siapa? Kamu gemesin banget deh. Kepalamu itu loh gede banget. Kamu peliharaannya siapa? Surat berliur. Kamu peliharaannya siapa? Surat berliur. Jino. Akhirnya, kamu sebut juga namaku. Jadi terharu. Sejak kapan si anak baru itu di sini? Namanya Derpy, tidak sembarang orang bisa melihatnya loh. Tapi kamu bisa melihatnya. Jadi siapa sebenarnya kamu? Tidak sembarangan orang bisa melihatnya. Apa aku sebenarnya udah mati ya? Aku gak peduli. Hias kelasnya hampir selesai kan? Aku lanjutin besok pagi aja. Sebenarnya aku masih ingin bermain dengan harimau biru yang gegemoy itu. Tapi aku tidak suka ada si anak baru itu. Keesokan harinya, aku teringat charger HP-ku tertinggal di kelas. Jadi, aku kembali ke sekolah. Padahal hari ini hari Minggu, hari yang sangat nyaman buat tidur seharian di rumah. Tapi, aku jadinya harus ke sekolah. Untung aja tidak hilang nih chargerku. Sebelum pulang, aku berencana ke toilet dulu yang ada di lantai 1 karena ada sedikit panggilan alam. Tapi saat hampir sampai toilet, aku melihat Jino keluar dari toilet cewek. Dadar orang aneh, apa yang dia lakukan di toilet cewek? Najis sekali. Tapi karena aku benar-benar ingin ke toilet, jadi aku cepat-cepat masuk ke sana dan memenuhi panggilan alamku. Wah, lega sekali. Apa cermin ini rusak ya? Kok aku nggak bergerak di cermin? Padahal jelas-jelas aku sedang ngomong dari tadi. Iya, soalnya aku mau ngomong. Apa? Kok bayanganku bisa bicara sendiri? Ada yang mau aku kenalkan? Hai, kenalin, aku Rumi dan aku adalah seorang demon hunter. Demon apa? Pokemon maksudnya? Aduh, apa aku masih tidur ya? Ini mimpi ya?
aku tadi berak di mimpi dong. Wah. Ini bukan mimpi kok. Nini, aku dan teman-teman Demon Hunterku butuh pertolonganmu. Rumi menjelaskan bahwa selama ini banyak murid yang mendadak hilang karena jiwanya dimakan oleh Guima, guru sejarah yang killer itu, untuk kepentingan agar dia bisa hidup abadi dan awet muda. Saat Rumi dan kedua teman Demon Hunternya menyerang Guima, kekuatan mereka kalah besar sehingga mereka terluka dan Rumi terlempar ke dunia cermin. Lalu dua teman Demon Hunter lainnya, Mira dan Zoe, ditahan oleh Guima di dalam liontin kalung yang digunakannya. Jadi misi pertamaku adalah aku harus mencuri kalung itu. Tapi gimana caranya? Hari Senin pun tiba, hari yang ditunggu-tunggu seluruh umat sedunia. Dan pelajaran pertama adalah pelajaran sejarah Pak Guima. Sungguh sangat bersemangat hingga kami satu kelas mengantuk mendengar cerita zaman Paleolitikum. Aku tidak tahu apa yang dijelaskan oleh Pak Guima karena di otakku hanya berisi ribuan pertanyaan bagaimana cara mengambil liontin itu. Saat pulang sekolah, aku menemui Rumi lagi di toilet lantai 1. Maafkan aku, Rumi. Sepertinya aku tidak bisa membantumu. Aku tidak tahu bagaimana cara mengambil kalung itu dari Pak Guima. Lalu tiba-tiba dua hewan aneh itu muncul. Nini, mereka mau memberitahu sesuatu. Ikuti mereka. Apa? Ikuti mereka? Jantungku berdebar sangat kencang. Aku takut kalau ini jebakan. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Jadi aku memberanikan diri untuk melihat apa yang akan mereka tunjukkan. Dan sampailah kami di gedung olahraga. Aku melihat ada Pak Guima di sana, di dekat pintu masuk gedung, berdiri sendirian seperti sedang menunggu seseorang. Lalu terdengar suara langkah kaki. Itu Jinu. Apa itu yang dia berikan ke Pak Guima? Hah? Itu jiwa manusia. Berarti Jinu juga orang berbahaya. Paginya, aku melihat pemandangan yang mengerikan. Teman-teman cewek semakin menggila meminta foto bareng si Jinu. Aku langsung mengambil sapu dan berniat membubarkan mereka. Tapi tidak, it's too public. Jadi aku menunggu mereka selesai saja. Setelah Jinu pergi, aku langsung berlari ke arah mereka dan mengambil HP mereka, lalu menghapus semua foto mereka bersama Jinu. Pokoknya kalian gak boleh lagi foto sama Jinu. Apaan sih nenek ini? Gak seneng lihat kita bahagia foto sama cowok ganteng ya? Iya, jangan-jangan nenek cemburu. Aku mengamati gerak-gerik Jinu secara diam-diam karena aku ingin memastikan apakah benar Jinu ada kaitannya dengan Pak Guima. Karena ini sangat tidak masuk akal. Kalau dua peliharaannya itu baik, mau kasih tahu aku tentang Pak Guima, tapi kenapa Jinunya malah jadi kaki tangannya Pak Guima? Jadi aku harus mencari bukti tentang Jinu sekali lagi. Oh tidak, kemana si baju taplak itu pergi? Aku kehilangan dia. Hai, Tiba-tiba di sini. kamu mau ngomong sesuatu sama aku? Kok ngeliatin aku terus dari tadi? Oh tidak, jadi aku ketahuan ya. Ya udah, sekalian aja aku bongkar kejahatannya. Kamu? Ingat ya Nenek, ini rahasia. Jangan sampai ada yang tahu. Jika tidak, kita dalam bahaya. Aku dan kamu akan dengan mudah dimusnahkan oleh Pak Guima. Benar, waktu itu Rumi minta ini dirahasiakan dari siapapun juga. Ya, aku kenapa? Tanganku capek nih. Kamu? Waduh, aku harus ngomong apa nih? Udah terlanjur nuding-nuding gini. Aku salah apa? Kamu mau gak jadi pacar aku? Setelah kejadian kemarin, kamu mau gak jadi pacar aku? Satu sekolah membicarakan tentang aku dan Jinu. Ada yang denger loh kalau si nenek yang nembak. Ih, malu-maluin aja ya. Diam dulu, Jinu datang. Ini ya sayang, buat kamu. Tadi dia bilang apa? Cie. Ih, nih bocah bikin malu aja. Gimana ini? Makin kacau jadinya. Sudah, jangan galau, olahraga aja.
gedung olahraganya sekarang buka sampai malam kok. Pak Guima biasanya tiap Kamis malam berenang sampai tengah malam. Katanya bisa bikin awet muda. Gimana Pak? Pak Guima tiap Kamis malam berenang? Iya, beneran. Sepertinya aku punya ide. Saat Pak Guima berenang, aku akan... Makasih ya Pak informasinya, saya pergi dulu. Loh, malah pergi. Orang lagi cerita malah ditinggal. Bagus Rumi, kamu telah memilih anak yang tepat untuk bisa membantumu bebas dari dunia cermin. Hari ini, hari Kamis, aku akan menjalankan misi besar yang berbahaya. Semalam aku sampai tidak bisa tidur memikirkan rencana ini. Jadi, sepulang sekolah jam 4 sore, aku harus ke gedung olahraga. Tapi di daftar hadir, aku akan menuliskan nama teman sekelas laki-laki dan meminjam kunci loker yang khusus laki-laki juga. Aku juga akan langsung mengisi jam keluar di buku daftar hadir itu jam 5 sore agar nanti malam saat Pak Guima datang, dia tidak akan curiga kalau sebenarnya masih ada orang di dalam gedung ini. Lalu kunci loker yang aku pinjam agar tidak kosong, aku ganti dengan kunci lemari kelas. Aku akan bersembunyi di dalam loker sampai Pak Guima benar-benar masuk ke dalam kolam renang. Bagus. Sudah tidak ada orang. Gedung olahraga ini bisa jadi milikku sekarang. Aku bisa memakainya semalaman. Ini dia, aku mendengar suara langkah kaki di dalam gedung ini. Sepertinya sekarang Pak Guima sedang berganti baju. Dia sudah masuk kolam renang. Oke, sekarang waktunya. Aku harus berhasil. Itu dia, kuncinya masih menempel. Tapi saat aku hampir berhasil membuka loker itu, tiba-tiba... Mau apa kamu? Mau apa kamu? Oh tidak, aku ketahuan. Gimana ini? Aku punya ide. Oh, ternyata kamu, Gino. Aku kira siapa? Ada yang ketinggalan di ruang loker. Tapi kayaknya aku salah ruang ya. Ini bukan ruang loker perempuan. Maaf, tapi pingin intip isinya ruang loker laki-laki juga sih. Kali aja ada yang lagi ganti baju. Bohong. Oh. Kamu lagi nyari ini kan? Kok bisa dia tahu? Siapa di sana? Rumi, gimana ini? Sepertinya aku bakalan tamat kali ini. Cepat, ambil ini dan pergi dari sini. Apa? Tanpa berpikir panjang, aku langsung mengambil kalung itu dari Gino dan keluar lewat jendela toilet laki-laki. Aku harus cepat mengantar kalung ini ke Rumi. Tapi tunggu dulu, bukankah ini terlalu mudah? Jangan-jangan si Gino... Gampang banget nipu dia, Pak. Jadi sekarang kita jadi tahu kalau Nene adalah kaki tangannya Rumi. Ih, dasar taplak kering. Berani-beraninya dia menjebakku. Terus ini gimana? Hidupku dalam bahaya sekarang. Ini saya yang mulia. Sepertinya tadi ada suara orang lain lagi, Gino. Siapa? Oh, bukan. Saya sedang menelpon teman tadi. Oh, oke. Aku akan lanjut berenangnya. Tolong beri vitamin di kolam renang ini ya. Baik yang mulia. Ini dia pesanannya. Selamat menikmati darah bayi baru lahir. Aku tidak tahu kalung ini asli atau palsu, tapi yang jelas hidupku dalam bahaya sekarang. Aku langsung menemui Rumi untuk menceritakan semua kejadian memalukan ini. Rumi, maafkan aku, ini kalungnya. Tapi pembicaraanku langsung dipotong olehnya. Nenek, cepat lempar kalung itu ke aku. Tapi ini palsu, Rumi. Kita tidak akan tahu itu asli atau palsu kalau kita tidak mencobanya, Nenek. Benar, tidak boleh sedih dulu. Harus dibuktikan terlebih dahulu. Baiklah, Rumi, aku lempar ke kamu ya. Aku dengan sekuat tenaga melempar kalung itu ke cermin tempat Rumi berada. Dan biar! Apa? Tidak. Kenapa cerminnya tidak pecah? Dan di mana Rumi? Rumi! Nenek, kalungnya asli. Terima kasih banyak, kamu sudah berusaha. Tapi kalian bertiga jadi terjebak di dalam cermin semua. Tidak akan
lama lagi kami akan bebas. Lihat kami ya. Mereka kemudian menyatukan kekuatan dan berpindah ke dunia nyata. Akhirnya Rumi bebas dan aku bangga dengan diriku sendiri yang bisa membebaskan para Demon Hunters. Sudah siap memusnahkan para demon dan menangkap si iblis Guima, Rumi? 1000% siap pastinya. Selamat ya Rumi, akhirnya kamu gak lagi bau toilet tiap hari. Mereka tampak bahagia dan aku juga ikut bahagia. Kemudian Rumi menyuruh kedua Demon Huntersnya untuk menunggu di luar. Kalian tunggu aku di taman ya. Aku ingin bicara empat mata dengan Nini. Jangan ngintip. Pasti ingin romantis-romantisan ya. Jangan lama-lama ya. Setelah Zui dan Mira pergi, Rumi pun mendekatiku. Nini, sekali lagi makasih ya atas semua bantuanmu. Dan sekarang giliranmu. Giliranku apa? Ini. Rumi tiba-tiba mengangkatku. Aku mengira aku akan diajak terbang mengelilingi dunia sebagai ucapan terima kasihnya. Tapi ternyata dia melemparkanku ke dalam dunia cermin. Aku pergi dulu ya Nini. Bye. Tunggu, Rumi. Apa maksud semua ini? Come on girls, kita beraksi. Oh, di mana Nini? Dia sudah pulang. Let's go. Tolong! Anybody, please help me. Tidak, ternyata Rumi adalah orang jahat. Yang Mulia Guima sangat marah karena dia tidak bisa mendeteksi di mana keberadaan kalung itu. Berani-beraninya mencuri kalungku. Sialan, gara-gara marah, wajahku jadi keluar satu kerutan. Carikan aku satu jiwa lagi ya. Aku tidak boleh terlihat jompo. Sampai kapan ini akan berakhir? Aku lelah dengan semua ini. Yang Mulia, kapan saya bisa bebas? Hah? Bebas? Masa kamu lupa sih sama syarat dan ketentuan yang berlaku waktu itu? Saat 400 tahun yang lalu, saat zaman penjajahan Belanda di Indonesia. Aku benci ini semua. Mereka mengambil rempah-rempah seenaknya dan tidak memberikan upah. Aku capek jadi miskin. Hei kamu, cepat kerja. Aku harus melakukan sesuatu. Ini tidak bisa dibiarkan. Dasar gak becus. Lagi-lagi kamu numpahin barang dagangan kami. Ampun mister. Sana, mati aja di laut. Dasar gak berguna. Ampuni anak saya mister, dia masih kecil, tolong dimaklumi. Ini juga sudah tua, sakit-sakitan. Ibu, adik, tidak. Aku akan menyelamatkan kalian. Aku akan menyelamatkan kalian. Heh, tengah lautan mau dilawan. Mana bisa kalian selamat? Tolong. Percuma Kak Gino, kita nggak akan selamat. Sepertinya aku mendengar ada yang meminta tolong. Tolong kami, Tuan. Tolong kami. Kak Gino, padahal tadi kan nggak ada siapa-siapa. Kenapa orang itu tiba-tiba muncul? Gak masalah. Yang penting ada bantuan. Jadi minta tolong gak? Lama amat pakai mikir segala. Sepertinya kalian orang susah ya. Aku juga bisa bantu mengubah nasib kalian jadi kaya raya dan punya ketenaran. Jadi kaya raya. Kalau mau sini, ulurkan tanganmu. Iya, mau Tuan. Terima kasih Tuan, Anda baik sekali. Eits, bantuan ini tidak cuma-cuma ya. Ada 2 syarat yang harus kamu lakukan. Syarat apa? Kenapa baru bilang sekarang? Syarat pertama, yang sudah aku tolong harus mengabdi seumur hidupnya padaku. Mengabdi sepanjang hidup? Jika tidak, tanda demon itu bisa membakar pemiliknya hidup-hidup. Ya, rasanya geli-geli sedikit lah, kayak dibakar di neraka. Apa? Kenapa ada garis ini di tubuhku? Kenapa nggak bisa hilang? Lalu, apa syarat keduanya? Ingin tahu ya? Syarat keduanya adalah sekoci ini hanya muat untuk 2 orang saja, aku dan kamu. Apa? Sudah siap jadi kaya raya dan penuh ketenaran? Silahkan berpamitan dengan keluargamu. Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak tahu.
Beberapa hari kemudian, hidupku tiba-tiba melejit ke langit. Aku menjadi seorang tuan yang punya banyak kapal. Aku jadi terkenal dan banyak wanita yang mendekatiku. Dan itu mempermudahkanku untuk mendapatkan jiwa sebagai persembahanku untuk Guima. Aku menikmati hidupku yang bergelimang harta. Tapi suara itu tidak bisa hilang dari kepalaku. Gino, jalan-jalan ke taman yuk. Aku kesepian nih. Kini aku ingin mengakhiri ini semua karena sudah 400 tahun. Suara itu terus menggangguku. Jadi begitu. Kalian sejak kapan di sini? Kamu kok tidak heran kalau kami sudah bersatu lagi? Jangan-jangan? Maaf teman-teman, sebenarnya aku dan Gino. Kamu kok tidak heran kalau kami sudah bersatu lagi? Jangan-jangan? Maaf teman-teman, sebenarnya aku dan Gino. Waktu itu, saat aku masih terjebak di dunia cermin, kami melakukan perjanjian. Gino akan membantu kalian bebas, dan sebagai gantinya, kita harus membantunya bebas juga dari Guima. Kamu melakukan perjanjian dengan musuh? Tidak Mira, percayalah, Gino tulus membantu kita. Wow, aku jadi terharu. Guima? Hadir. Jadi, sekarang aku tahu kalungku berada di mana. Dasar pengkhianat. Yang mulia, You came at a bad time. I'm gonna show you. mereka bertarung dengan sengit, tapi tetap saja kekuatan Guima tak terkalahkan. Dan saat para Demon Hunter mulai lengah, Guima memanggilku. Berdiri dan berikan satu jiwa pesananku tadi. Baik yang mulia, aku tidak boleh terlihat gugup. Aku harus seperti biasanya. Hahaha, tidak akan ada yang bisa mengalahkanku karena semakin tua, aku akan semakin muda. Hahaha. Kenapa ini? Kenapa tubuhku gatal-gatal? Bulu, kenapa banyak bulu di tubuhku? Apa yang kamu berikan padaku, Gino? Pasti kamu mengambil jiwa binatang kan? Kamu tahu kan? Kalau aku mati, maka kamu juga akan mati. Aku tidak peduli. Demon Hunter, sekarang! Tidak, tunggu. Kalau Guima lenyap, Gino akan lenyap. Rumi, sadarlah, ini kesempatan terakhir kita. Lebih penting untuk menyelamatkan dunia. Rumi, ayo. Kali ini aku setuju dengan Mira. Tapi Gino akan... Cepat, lakukan sekarang. Kita berhasil. Gino, maafkan aku. Aku tidak bisa menyelamatkanmu. Tidak, kamu sudah berhasil membebaskanku dari belenggu Guima. Terima kasih banyak. Sampaikan salamku untuk Nini. Terima kasih sudah menjadi perantara untuk kita. Dia benar-benar anak yang unik. Sepertinya tamat sudah riwayatku. Aku akan terjebak di dunia cermin ini selamanya. Oh, betapa malangnya diriku. Aku jadi nggak bisa menikah dengan member Cortis. Oh iya, Gino. Sepertinya hanya Gino yang bisa aku percaya saat ini. Waktu itu kan... Keluarlah, aku tahu kamu di sana. Semoga dia tidak mengambil jiwaku. Aku belum mau mati sekarang. Kamu ingin tahu tentangku? Hah? Sebenarnya aku lelah. Aku pikir aku sudah bahagia. Kayaknya ada yang lagi penting. Cia. Jangan diganggu. Dasar kamu tali jemuran. Nenek ngeliat. Yuk pergi. Ngintip dari jauh. Yes. Hadapi dong. Kamu tidak bisa memperbaikinya. You could be free. I don't know apa ini akan berhasil. Tapi kalau dipikir-pikir, Gino kan akhirnya membantuku mendapatkan kalung itu. Pasti sebentar lagi dia akan datang untuk menyelamatkanku.
Nenek, aku datang. Kami tidak lama kan ini? Kalian? Jinu mana? Jinu, Sepertinya aku berhalusinasi sampai-sampai aku mendengar suara Jinu. Kami akan menyelamatkanmu, Nini. Benarkah? bersiap. Aku sudah bebas. Makasih Demon Hunter. Tapi kalian jangan dekat-dekat sama Rumi ya. Dia berbahaya. Nini, maaf ya. Rumi harus melakukan itu. Memenjarakanmu di dunia cermin agar Guima tidak bisa mengetahui keberadaanmu. Benar Nenek, kamu akan aman dari serangan Guima jika kamu ada di dunia cermin. Benarkah? Yuk kita temui Rumi di taman. Hai Nenek, sepertinya kamu habis marah ke aku ya? Paling tidak ya, kamu ngomong dulu dong alasannya biar aku gak suudon kalau kamu orang jahat. Maaf ya, oh iya, dapat salam dari Jinu. Akhirnya dia bebas dari belenggu Guima. Tapi sayangnya kenapa? Jika Guima musnah, maka Jinu akan... Jadi dia Setelah para Demon Hunter menceritakan tentang kemusnahan Guima, mereka berpamitan. Dunia sudah aman sekarang, tidak ada lagi para iblis yang mengganggu. Jadi kami pamit dulu ya. Oh iya, ini ada hadiah buat kamu. Hah? Mie instan? Tapi ini limited edition loh. Oh oke deh, makasih banyak. Makasih banyak juga sudah membantu kami. Kalau ada apa-apa hubungi kami melalui mie instan itu ya. Hah? Aneh-aneh aja. Come on girls. Dan ini mereka pun pergi meninggalkan aku sendirian bersama mie instan ini aja. Karena lapar, aku membuka kemasan mie instan ini. Hah? Isinya HP. Yeay! Iya, ini tempatnya. Ayo masuk, kita cari tungku apinya. Beneran, cuma nyalain ini aja terus kita bisa jadi kaya? Kamu bawa korek kan? Buruan nyalain. Mana? Kita nggak jadi kaya? Iya ya. Ya udah, kita pergi dari sini aja kalau gitu. Terima kasih, kalian sudah menghidupkanku kembali. Silahkan, kalian mengajukan satu permintaan. Tuh kan, ini fakta. Iya, beneran Ebi. Saya mau jadi tampan dan kaya raya. Saya juga mau jadi kaya raya dan berotot. Itu mudah. Kalian sudah siap? Beberapa bulan berlalu dan aku merasa ada yang hilang. Tidak ada lagi yang menggangguku, tidak ada lagi yang memberiku sekaleng soda pop, dan tidak ada lagi yang menggeserku dari juara 1 di kelas. Nenek disuruh kumpul di aula sekolah, ada perkenalan guru baru, katanya ganteng loh. Guru baru, oke. Anak-anak, ini guru pengganti olahraga dan sejarah kita. Apaan sih mereka ini, heboh bingit? Kan berotot Nenek, jadi gemes, ganteng juga. Kayak nggak pernah lihat yang lebih ganteng aja kayak Jinu. Hah? Kamu ngomong apa barusan? Enggak, itu tadi cuman kentut hehe. Aduh, otakku sih masih mikirin Jinu aja, jadi keceplosan kan jadinya. Tunggu sebentar, tanda itu lagi.